Abu Jahal merupakan pemimpin Makkah di Arab Saudi yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal dalam sejarah Islam dikenal sebagai salah satu musuh Nabi Muhammad SAW yang paling keji dan paling jahat. Rasulullah bahkan menggambarkannya sebagai Fir'aunnya umat muslim. Kematiannya yang tragis yaitu dibunuh oleh dua anak Al-Ansor dalam perang Badar. Bahkan mayatnya terlantar sampai 3 hari. Lantas, benarkah kuburan Abu Jahal hingga saat ini mengeluarkan bau busuk? Dalam unggahan video milik Alman, menunjukkan beberapa orang yang berkunjung ke makam Abu Jahal melempari bebatuan ke area makam tersebut. Di sini masih tercium bau bangkai yang sangat menyengat, kadang juga bau kotoran manusia, ujar Alman. Di sisi lain, Alman bersama Kang Irlan juga mengunjungi kampung Abu Lahab, yakni tepatnya di Jarwal, kota Mekah. Di sini Abu Lahab tinggal dan juga dikuburkan. Selain itu, di kampung ini juga banyak rumah tua yang ditinggalkan oleh penghuninya. Menurut Alman, makam Abu Lahab ditutup dan dipagar rapat supaya orang-orang tidak sampai masuk ke dalamnya. Dari kampung dekat makam Abu Lahab saja sudah tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Alman terlihat masuk ke sebuah pintu kecil yang di dalamnya penuh dengan sampah dan bangkai. Bau menyengat dari bangkai menurut dia hingga bikin sesak di dada. Karena pada saat itu Abu Lahab meninggal karena penyakit kusta. Menurut Alman, makam Abu Lahab ini dijaga ketat. Selain tertutup oleh gunung, atasnya dibeton dan juga diberi pagar besi. Bahkan, sekeliling makam juga dipagar kuat agar tidak bisa dimasuki orang sembarangan. Hal ini diduga agar tidak ada perbuatan syirik, pungkas Alman. Kisah Abu Jahal. Nama asli Abu Jahal adalah Ammar ibnu Hisam. Namun dulu dikenal sebagai Abu Al-Akam atau Bapak Kebijaksanaan. Pada saat itu, ia merupakan seorang yang cerdas, fasih berbicara, bijaksana, dan berpengaruh di masyarakat. Dia juga termasuk putra klan Mahsum dari suku Quraisy di Mekah, sehingga memiliki pengaruh besar di antara orang-orang di Makkah. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mendapat julukan sebagai Bapak Jahiliyah. Mengapa demikian? Ternyata, semua hal-hal baik dalam diri Abu Jahal tidak mampu menghindarkannya dari kesombongan, sehingga enggan menerima kebenaran Islam yang sebenarnya. Dikutip dari Islamic Landmark, Abu Jahal yang saat itu kira-kira seusia dengan Nabi Muhammad SAW menentang Islam sejak hari-hari pertama. Dia lantas memiliki hati yang buruk dan memusuhi Nabi Muhammad, khususnya kaum muslim yang lemah. Bahkan, ia tak segan melecehkan dan menyiksa umat Islam. Ammar ibnu Yasir dan Sumayyah yang merupakan dua martir pertama Islam bahkan dibunuh oleh Abu Jahal secara brutal. Sepanjang hidupnya, ia selalu mengambil peran utama dalam kegiatan melawan Islam. Dia mengamati dan memboikot kaum muslim hingga menentang pencabutan boikot tersebut. Parahnya lagi, ia tak segan mengajukan tawaran untuk membunuh Nabi Muhammad melalui sekelompok penyerangnya. Abu Jahal selalu menunjukkan permusuhannya terhadap Islam pada setiap kesempatan. Bahkan, dalam hal terus dilakukan meskipun kaum muslim sudah meninggalkan rumah, kekayaan, dan tempat tinggal demi agama mereka sendiri untuk bermigrasi ke Madinah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya Perang Badar. Orang licik ini meninggalkan Makkah dengan pasukan besar untuk mencegah kafiliyah milik Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan.
Ketika mengetahui bahwa kafilah itu aman dan menuju Makkah, ia terus memerangi kaum muslim hanya karena kebenciannya terhadap Islam. Saat bapak jahiliyah ini tiba di Badar, dia menolak tawaran Nabi Muhammad untuk berdamai. Dia juga menentang pandangan beberapa tokoh di pasukannya yang ingin mencegah pertempuran dan menuduh mereka pengecut sehingga perang tetap dimulai. Kematian Abu Jahal. Selama pertempuran, Abu Jahal terluka parah dan terbunuh pada saat perang Badar tersebut. Mulanya, ia melawan dua muslim Madinah atau Al-Ansor. Sama seperti Allah mendapatkan seekor nyamuk lumpuh untuk menyebabkan kehancuran Namrud. Demikian pula, dia mendapat dua anak laki-laki kecil untuk membantu menghancurkan kejahatan Abu Jahal. Dua mut'ah ini lantas menyerang sampai membuat Abu Jahal jatuh ke tanah, lalu memotong kakinya. Abu Jahal tidak bisa bergerak, tetapi dia masih cukup sadar untuk melihat dan merasakan aibnya. Bapak Jailah ini akhirnya dipenggal oleh Abdullah ibnu Mas'ud, seorang pria miskin dan lemah yang berasal dari suku yang lebih rendah. Kedua anak itu berasal dari keluarga petani yang seringkali dipandang rendah oleh kaum Quraisy. Ketika perang Badar berakhir, Abdullah ibnu Mas'ud melihat bapak jahiliyah ini menghembuskan nafas terakhirnya dan tewas mengenaskan. Saat sekarat, Abu Jahal mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Siapa yang memenangkan pertempuran?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Allah dan Rasul-Nya." Kemudian Ibnu Mas'ud memegang jenggotnya dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mempermalukanmu, wahai musuh Allah." Dia kemudian melepas helmnya dan mengayunkan pukulan keras ke leher Abu Jahal dengan pedangnya sendiri, hingga kepala Abu Jahal terpisah dari tubuhnya. Ibnu Mas'ud kemudian melepaskan senjata dan baju besinya, lalu membawa kepala Abu Jahal menghadap Nabi Muhammad SAW. Dari kisah tersebut terlihat jelas bahwa Abu Jahal adalah musuh terburuk Islam dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan setelah kakinya dipotong dan seluruh tubuhnya berdarah hingga berada di ambang kematiannya saja, dia masih bisa menatap Abdullah ibnu Mas'ud dan berkata hal-hal yang buruk tentang Islam. "Katakanlah pada nabimu bahwa aku telah membencinya sepanjang hidupku, dan bahkan sekarang api kebencian membara di hatiku," kata Abu Jahal. Itulah kisah tentang kejahatan Abu Jahal dan kematiannya yang sangat tragis. Semoga kita bisa mengambil hikmah baik dari cerita Abu Jahal ini. Terima kasih Sobat Sains Islami yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat dan kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.